Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasasti Mulkia Bilqis dengan NPM 2301102050001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal tentang komunitas fitoplankton dan konsentrasi nutrien di Waduk Jati Gede, Kabupaten Sumedang. Nah, jurnal ini ditulis oleh Randi Fitriadi, Niken Tunjung Murti Pratiwi, dan Rahmat Kurnia. Baik, untuk selanjutnya dari review jurnal yang kita tahu ada tujuan penelitian. Nah, maka dari itu kajian ini mempunyai tujuan penelitian. Nah, kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis hubungan antara fitoplankton dengan nutrien yang ada di Waduk Jati Gede tersebut. Nah, apa sih parameter yang dianalisis? Parameter yang dianalisis adalah kelimpahan fitoplankton, indeks diversitas, dan dominansi, ortofosfat, nitrit, nitrat, dan juga amonia. Nah, pembagian zonasi waduknya dilakukan menggunakan analisis klaster. Hubungan fitoplankton dan nutrien dianalisis menggunakan analisis komponen utama dan korelasi persan. Selanjutnya ada latar belakang penelitian. Nah, seperti yang kita tahu bahwasannya Waduk Jati Gede ini dibangun pada tahun 2008, yang mana memang dimanfaatkan untuk sumber irigasi, bahan baku air minum, PLTA, pariwisata, dan perikanan gitu. Nah, seperti kita tahu bahwa fitoplankton merupakan produsen utama di perairan tawar yang menyokong keberlangsungan kehidupan organisme gitu. Nah, maka dari itu perairan yang tidak tercemar ditandai dengan diversitas yang tinggi dan tidak terdapat dominansi oleh satu spesies gitu. Dan juga nutrien sendiri yang seperti kita tahu, nutrien sendiri merupakan parameter yang dibutuhkan untuk memprediksi jumlah spesies yang dibatasi oleh nutrien yang sama. Maka dari itu terjadilah kompetisi. Kompetisi dalam pemanfaatan nutrien terjadi jika rasio nutrien optimal pada spesies tertentu dan menimbulkan kejadian dominasi oleh spesies tersebut. Maka dari itu dilakukanlah penelitian ini untuk mengetahui apakah perairan ini tercemar dan apakah kelimpahan fitoplanktonnya masih ada atau tidak. Baik, untuk selanjutnya bagaimana metodologi penelitian dari jurnal tersebut. Nah, metode penelitian ini dilakukan di Waduk Jati Gede Kabupaten Sumedang pada Juli hingga Agustus tahun 2018 dengan menggunakan 6 kali pengambilan contoh sampel. Nah, contoh sampel plankton diambil pada kedalaman 2 meter dan diawetkan menggunakan larutan formalin. Analisis data fitoplankton dianalisis menggunakan indeks diversitas Shannon-Wiener dan indeks diversitas indeks dominansi Simpson. Nah, korelasi fitoplankton dianalisis menggunakan korelasi persen dan analisis komponen utama menggunakan korelasi antar variabel. Baik, untuk alat dan bahan sendiri, alat dan bahan dari penelitian ini tentu saja menggunakan planktonet ya, dengan ukuran 35 mikrometer dan juga ada botol sampel untuk pengambilan airnya, dan yang terakhir ada larutan formalin. Baik, untuk hasil dan pembahasan seperti yang kita lihat dalam PowerPoint, bahwasanya zonasi Waduk Jati Gede ini atau data contoh air ini dianalisis terlebih dahulu menggunakan analisis klaster. Hal ini bertujuan untuk mengobservasi zonasi spasial Waduk Jati Gede. Parameter yang digunakan dalam analisis ini yang pertama tadi ada ortofosfat, nitrit, nitrat, amonium, DO, pH, dan suhu. Nah, dapat dilihat di tabel pada gambar 3, kelimpahan plankton di 3 zona spasial, yaitu ada zona riverin di stasiun 1, transisi stasiun 2 dan stasiun 3, dan lacustrine stasiun 4 dan stasiun 9. Kemudian dapat kita lihat ya bahwasannya stasiun 1 atau riverin itu menduduki kelimpahan plankton paling banyak sekitar 25.000. Kemudian pada stasiun 2 dan stasiun 3 itu pada kelimpahan 20.000, begitu pula dengan lacustrine di 20.000. Dan untuk selanjutnya, zona riverin ini apa sih? Zona riverin sendiri merupakan bagian waduk yang masih dipengaruhi oleh sungai riverin yang memiliki karakteristik yang tinggi dan nutrien yang paling subur begitu. Dan zona selanjutnya merupakan zona transisi yang terdiri atas stasiun 2 dan stasiun 3, yaitu zona transisi ya. Menurut Soares dan teman-temannya,
menyatakan bahwa zona transisi memiliki nutrien yang lebih rendah dibandingkan zona riverin karena komunitas plankton atau fitoplankton rata-rata kelimpahannya sekitar 20.000 hingga 25.000 sel per liter. Biofisinya di tabel 4 dapat dilihat ya indeks diversitas dan dominasi fitoplankton di waduk gede didominasi oleh riverin dengan diversitas 2009 dan dominasinya 0,193. Kemudian transisi diversitasnya sekitar 1992, lacustrin diversitasnya sekitar 1734. Dan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa keberadaan konsentrasi nutrien di bagian waduk gede ini paling tinggi diduduki oleh riverin. Pada PO4-nya 0,008, NO3-nya 3612, NO2-nya 204 dan NH4-nya 0,246. Pada transisi memang besar namun di NO3 saja, yaitu sekitar 2.528, dan untuk lacustrin sangat tidak ada yang besar karena sangat di bawah dan rendah. Baik, untuk hasil akhir pada sidang pembahasan dapat disimpulkan ya bahwasannya dapat dilihat dari tabel proporsi kelasnya itu tabel mengenai banyaknya plankton ya. Di riverin itu paling banyak di 60% hingga 90%, sekitar 40% itu ada cyanophyceae. Begitu dengan transisi stasiun 1 dan stasiun 2 itu ada cyanophyceae itu paling menempati posisi paling banyak. Dan untuk lacustrin itu posisi paling banyak planktonnya itu ada chlorophyceae. Nah, ada tabel 7 itu komparasi antara kelimpahan fitoplankton nutrien dan kualitas air. Dapat dilihat ya bahwasannya Bacillariaceae itu ada fosfor 0,23, suhu 0,85, di 0,9, pH-nya 0,94, nitratnya pun 0,38, nitratnya 0,98 dan amonnya 0,63. Namun lebih besar ya dapat dilihat di Noviceae itu 0,78 fosfor, suhunya 0,74, DO-nya 0,89, pH-nya 0,96, nitratnya 0,95, nitratnya 0,98 dan amonnya 0,88. Dan dapat disimpulkan bahwa kelimpahan tertinggi terdapat pada bagian riverin ya, dan kelimpahan terendah ini di bagian lacustrin. Dan komposisi fitoplankton di waduk gede ini terdiri atas kelas Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, Dinophyceae, dan Euglenoophyceae. Namun sekali lagi dapat disimpulkan bahwasannya yang paling banyak itu diduduki oleh bagian riverin yaitu Chlorophyceae, Cyanophyceae gitu. Dan yang paling sedikit itu didapati di bagian lacustrin itu ada di Dinophyceae. Terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.